Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kembali lagi di kajian malam Ahad kitab Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi yang merupakan syarah dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Wa qala asy-sya'iru, yaitu kita masih berada di awal bab ar-rubai. Wa qala asy-sya'iru, dan syair berkata. Ini penyair di sini bukan penyair fahisyat, bukan penyair atau penyanyi pembuat syair-syair yang tercela, bukan. Mereka adalah para pembuat syair, tidak disebutkan sih namanya. Tapi isi kandungan syairnya adalah kandungan untuk suatu nasihat, kandungan nasihat-nasihat yang untuk bisa lebih mendekatkan diri kita, orang lain, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkaz dzunubi aujabu was-sabru fin naibati sa'bun lakinna fawtat thawabi as'abu wad-dahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji qaribun walakinnal mauta min dzaka aqrabu. Fardun 'alan nasi, wajib bagi setiap manusia, wajib bagi manusia, ayyatubu, bertaubat. Wajib bagi manusia bertaubat. Siapapun itu wajib bertaubat kepada Allah SWT, karena manusia ini al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lalai itu. Makanya ketika diri kita melihat orang lain melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kekhilafan, jangan mereka kau cerca, jangan dihina, karena ya tapi dinasihatin gitu. Jangan dihina, jangan disalah-salahin, tapi dinasihatin. Karena sebagaimana dia melakukan suatu kesalahan, sebagaimana mungkin dia tergelincir, kita juga ada kemungkinan untuk melakukan seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita menghindarinya gitu. Tidak mustahil bagi kita untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Makanya jangan mencerca dia. Kita tidak bisa menjamin diri kita terbebas dari hal-hal tersebut gitu. Tapi kalau ada orang yang salah, dinasihatin. Kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul yang terjaga dari perbuatan dosa, bukan maksum. Itu solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ada hambanya yang berbuat khilaf, bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Hendaknya bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kesalahan yang telah dilakukan, kembali menutupi dengan kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah, dari ampunan Allah. Allah membuka pintu taubat. Lebih-lebih kita sekarang ada di bulan taubat. Nah, Syahrul Rajab, Rajabun syahrut taubah, kata ulama seperti itu. Wa Sya'banu syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Ya, kata Nabi Muhammad bahwasanya Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi Muhammad. Ramadan adalah bulan untuk umatku.
Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya, wajib bagi setiap orang itu bertaubat. Lakinna tarkaz dzunubi aujabu. Lakinna tarkaz dzunubi, tetapi meninggalkan dosa-dosa, aujabu itu lebih wajib. Ya. Bertobat itu wajib, tapi meninggalkan dosa itu lebih wajib, lebih diutamakan. Karena adanya taubat itu karena dia melakukan suatu kesalahan, melakukan perbuatan dosa gitu. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kita nggak usah bertobat, tapi tinggalkan maksiat. Gitu. Menurut Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, beliau berkata, afdhalul ibadat tarkuz dzunub. Gitu. Sebaik-baiknya ibadah adalah meninggalkan dosa, atau afdhalul ibadat at-ta'ah tarkuz dzunub. Sebaik-baiknya ibadah adalah ya ketaatan, meninggalkan dosa. Was-sabru finna ibati. Was-sabru dan bersabar finna ibati dalam musibah-musibah. Sa'bun itu sulit. Kita tahu akhir-akhir ini banyak musibah di Indonesia bagian sana, di Indonesia bagian sini. Semuanya dilanda musibah. Entah itu yang banjir, entah itu yang corona, entah itu yang banyak banget ya Allah. Was-sabru finna ibati, kesabaran di dalam musibah-musibah. Sa'bun itu berat. Bersabar atas musibah itu berat. Karena orang yang sedang terkena musibah itu dia sedang menahan dari kesenangan-kesenangan nafsunya gitu. Kesukaan-kesukaan nafsu itu tertahan atau dibatasi. Misal bagi orang yang terkena musibah sampai kebanjiran, sampai rumahnya kemasukan air. Ini kan dingin kan ya, malam dingin, mau tidur dingin, mau duduk di lantai nggak bisa. Sementara nafsu kan pengennya enak, santai, tidur dia tenang, nyaman, tidak merasakan hawa dingin gitu. Nah, berat karena tidak sesuai dengan keinginan nafsunya. Nafsunya, keinginannya tidak terturuti. Lakinna fautat thawabi as'abu, tetapi tidak mendapatkan atau kehilangan pahala itu lebih berat. Iya benar, sabar itu berat, tapi kehilangan pahala itu lebih berat gitu. Bagi yang mau bersabar, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak bersabar, dia tidak mendapatkan pahala. Kita menanam pahala, kita menanam amalan yang berbuah pahala. Kita mencari banyak pahala itu tempatnya di dunia, gitu. Di dunia kita tempat mencari pahala. Nanti kalau sudah di surga atau di akhirat, udah nggak ada. Di alam barzakh sudah nggak bisa kamu nanti saya mau beribadah lagi ya untuk agar amalan soleh saya banyak, untuk supaya dapat pahala banyak. Nggak bisa, udah nggak bisa, kecuali 3 hal yang yang tidak terputus apabila ada manusia yang meninggal. Itu idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw waladin sholihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bihi. Ada 3 hal yang amalannya, pahalanya terus mengalir ketika seseorang itu sudah meninggal. 3 hal saja, yang lainnya udah nggak bisa. Sholat mau
nambah pahala lagi, saya pengen sholat sunnah terus eh, agar dapat pahala banyak, di alam barzah sudah nggak bisa. 3 hal apa aja itu? Yaitu sedekah jariyah. Nah, bagi orang yang bersedekah jariyah, beramal jariyah ketika di dunia, nanti ini dia selagi apa yang disedekahkan itu masih digunakan orang lain dalam kebaikan orang yang bersedekah, sekalipun sudah di alam barzah, nanti dia tetap mendapatkan kiriman pahala. Atau anak yang soleh, dia punya anak yang soleh, anaknya yang mendoakan dia, anaknya yang anak yang soleh, anak yang beramal soleh. Nah, beramal juga soleh, mendoakan dia mendapatkan kiriman pahala. Terus ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan, ilmu baik yang diajarkan orang lain dan orang lain mengamalkan ilmunya, ini juga bisa mengirimkan dia pahala itu. Udah, selain itu nggak bisa. Bersabar itu berat, tapi tapi kehilangan pahala itu lebih berat. Maka tetaplah bersabar agar tetap mendapatkan pahala. Waddahru fi sorfihi, dan waktu dalam perjalanannya ajibun, itu mencengangkan, mengherankan. Waktu, masa dalam perjalanan itu sangat mencengangkan, sangat mengherankan gitu. Kok bisa? Ya saking cepatnya. Kita lengah sebentar, udah gak terasa. Yang dulu kecil SD sekarang sudah SMP, yang dulu SMP sekarang sudah kelas SMA, tingkat SMA, yang SMA sudah kuliah, yang sudah kuliah sudah menikah, yang sudah menikah sudah punya anak, yang sudah punya anak sebentar lagi punya cucu udah. Kalau sudah punya cucu nanti tinggal tunggu panggilan dari malaikat Israil. Lakinna ghaflatan nasi a'jabu, tetapi kelalaian manusia itu lebih mencengangkan. Itu sudah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dan masanya itu tidak jauh, tidak lama. Sudah tahu kalau perputaran waktu ini cepat, tapi kok masih ada aja orang yang lalai. Apa tujuan hidupnya? Lalai keberadaan dia atau posisi dia itu sebagai apa? Sebagai hamba, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Tuhan. Hendaknya manusia ini selalu menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan diri. Kita adalah manusia yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia yang lemah, yang selalu terus membutuhkan membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma qad yaji qaribun. Wa kullu ma qad yaji, dan setiap yang akan datang, qaribun itu dekat. Setiap yang akan datang itu dekat. Kalau sesuatu yang nggak mungkin datang, ya itu jauh, karena nggak mungkin datang. Setiap yang akan datang itu dekat namanya. Sekalipun 1 tahun, dekat, nggak terasa. Setahun, dalam waktu setahun itu cepat perputarannya. Waktu selalu berjalan, detik berjalan terus. Kalau kita tetap diam, duduk, termenung, ada di tempat kita, tidak berjalan, tidak bergerak, tidak mempunyai target tertentu, maka ya akan ketinggalan jauh. Ada seorang ulama menulis kitab Qitaruz Zaman, ya, keretanya waktu atau masa. Itu dari
renungannya bahwa masa ini, waktu ini sangat cepat sebagaimana kereta gitu. Walakinnal mauta, dan tetapi kematian, min zaka, dari hal tersebut, aqrabu, lebih dekat. Tadi disebutkan bahwasanya setiap yang akan datang itu dekat, tapi kematian itu lebih dekat. Kematian itu lebih dekat karena selain dijanjikan oleh Allah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap manusia akan mati, kita nggak tahu kapan datangnya kematian. Lebih dekat, makanya kita selalu waspada. Kita mengkaji kitab ini apa? Nasoihul ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba. Al-isti'adad, untuk mempersiapkan, untuk memperbanyak bekal atau mencari bekal liyaumil ma'ad, pada hari, untuk hari kiamat, untuk hari kembali kita, untuk hari kiamat. Wa an ba'dil hukama'i, dan dari sebagian ahli hikmah. Dan dari sebagian ahli hikmah, arba'atun hasanun, 4 perkara itu baik. Walakinna arba'atan minha, tetapi 4 perkara darinya ahsanu, itu lebih baik. Ada 4 perkara dan ini sangat terpuji. Ini terpuji. Tapi dari 4 perkara tersebut ada yang lebih terpuji. Apa aja itu? Al-haya'u minar rijal, al-haya'u, rasa malu, minar rijali, dari laki-laki. Hasanun itu baik. Walakinnahu, tetapi rasa malu, ya, rasa malu dari seorang laki-laki itu baik, terpuji. Al-haya itu terpuji. Makanya Nabi Muhammad SAW, beliau disebutkan di dalam Maulid Al-Barzanji, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Jadi Rasulullah itu mempunyai sifat sangat pemalu, sangat malu banget, dan juga bertawadhu. Itu Rasulullah sangat pemalu. Dan rasa malu ini, ya, sifat rasa malu ini sudah menjadi anjuran dan sifat yang terpuji, bukan hanya di masanya umatnya Nabi Muhammad, bahkan dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dari nabi-nabi terdahulu, gitu. Disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad, au kama qol, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi faf'al ma tasha'u. Nah, ini salah satu hadis yang kita hafalkan bersama di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Sesungguhnya termasuk wasiat yang didapatkan orang-orang dari nabi-nabinya terdahulu, ya, adalah barang siapa yang tidak mempunyai rasa malu, maka silahkan melakukan apa yang dia suka, gitu. Orang kalau gak punya rasa malu, dia akan dia gak punya kendali, gitu, melakukan apapun yang dia suka, sekalipun itu tercela. Nah, tapi kalau orang punya rasa malu, malu mau melanggar, malu buka aurat, malu gerak-gerak di depan kamera di aplikasi tertentu misal, karena ya punya rasa malu itu
baik bagi laki-laki. Walakinnahu tetapi rasa malu minal mar'ati dari perempuan ahsanu itu lebih baik. Nah, memang seharusnya perempuan itu mempunyai rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Punya rasa malu yang lebih dari laki-laki. Contoh Siti Aisyah. Contohlah istri Nabi Musa. Wal adlu, dan ya, apa namanya ya, sekarang dunia semakin global, semua bisa apa namanya terbuka luas dengan adanya media sosial, atau ada alat-alat aplikasi-aplikasi yang ya seharusnya kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang kurang baik, mana yang buruk gitu. Berbuat ya tadi, kita tidak mencerca orang atau tidak menjelekkan, tidak mengolok-olok orang yang melakukan kesalahan gitu, tapi menasihatinya. Kalau seandainya ada yang melakukan kesalahan, dia di rumah gitu, nah, maka ya dinasihati. Tapi kalau sudah berani di tempat umum, di tempat umum itu bukan berarti harus dia ada di pasar, dia melakukan sesuatu yang banyak memperhatikan orang lain, dan itu nggak baik. Bukan berarti untuk saat ini, untuk zaman ini, itu bukan harus seperti itu. Bisa jadi melakukan perbuatan buruk di tempat umum itu dia melakukannya di kamar, di rumahnya, namun dia rekam, dia share. Nah, ini atau dia live streaming. Ini sekalipun dia di tempat sendiri, tapi orang lain di luar sana bisa mengaksesnya. Ini juga termasuk melakukan perbuatan di tempat umum, karena orang lain bisa melihat darinya hal yang kurang baik. Wal adlu, dan keadilan, min kulli ahadin, dari setiap orang, hasanun itu baik. Adil bagi siapapun itu baik. Walakinnahu, tetapi keadilan, minal umaroi, dari para pemimpin, ahsanu itu lebih baik. Kalau seandainya para pemimpin kita semuanya adil, betapa makmur sejahteranya negeri ini, betapa makmur sejahteranya umat. Wat taubatu, dan taubat, minasyaikhi, dari orang tua, hasanun baik. Orang tua yang bertaubat, melakukan suatu penyesalan, kembali kepada Allah SWT, bertaubat, itu baik, terpuji. Namun walakinnaha, tetapi taubat, minasyababi, dari pemuda maupun pemudi, ahsanu itu lebih bagus. Ada anak muda kok dia melakukan taubat, ini sangat bagus, ini masih muda, dia menyesali apa yang diperbuat dari kesalahan. Banyak orang yang nanti saya tobatnya kalau sudah tua, muda foya-foya. Ada istilah itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak ada seperti itu, nggak ada. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, nggak ada yang bisa menjamin seperti itu. Muda, tua, nggak ada bedanya. Muda ya kalau bersalah kembalilah sadar dan bertaubat. Yang tercela adalah apabila sudah tua, sudah lebih umur 40 tahun, masih nggak sadar kalau dia tua, nggak taubat.
istilahnya sudah bau tanah, masih nggak mau bertobat, kebangetan. Doakan semoga dapat hidayah kalau ada orang yang seperti itu. Wal judu, dan kedermawanan, minal aghniyai, dari para orang yang kaya, hasanun, itu bagus. Orang kaya bersedekah, dia dermawan, nah, itu bagus, terpuji. Walakinnahu, tapi kedermawanan, minal fuqara'i, dari orang-orang fakir, ahsanu, itu bagus. Dia orang yang bukan kaya, pas-pasan, bahkan miskin, bahkan lebih dari itu dia fakir, tapi dia kok masih mau berbagi ketika ada temennya yang kesusahan, kesulitan. Ini sungguh akhlak yang sangat terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.